Oke, halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang medok. Oke, polo-polo, aku nggak nyangka ternyata banyak banget yang berpartisipasi dan juga ngirimkan cerita ke emailku. Jadi, makasih atas partisipasinya, tapi saat ini kita masih memilah. Jadi kali ini tak bawakan cerita nyata lagi yang terjadi di Korea. Jujur, menurutku ini cerita yang sejauh ini paling mengejutkan, bahkan endingnya pun pasti polo-polo gregetan sungguhan. Langsung kita mulai. Oke, kejadian kali ini terjadi pada sebuah pasangan yang memiliki satu orang anak putri. Untuk mempermudah penjelasan, mari kita bilang Pak Budi dan istrinya adalah Bu. Sopo ya enak ya? Bu, tapi ojo nama guru sekolahku dulu. Bu Nina. Nah, oke. Jadi Pak Budi sama Bu Nina. Pak Budi merupakan seorang pebisnis yang tergolong lumayan sukses. Jadi per bulannya dia itu menghasilkan uang sekitar 60 hingga 100 juta rupiah. Dan uangnya ini dia store kepada istrinya. Nah, istrinya merupakan seorang ibu rumah tangga yang sepenuhnya cuman mengatasi hal-hal yang terjadi di rumah. Karena pendapatan dari suami aja udah cukup, jadi istrinya itu bisa dibilang tidak perlu kerja. Tapi ada satu hal yang perlu tak jelaskan. Kenapa Pak Budi sama Bu Nina ini jadi suka hingga nikah dan bahkan punya anak. Jadi waktu Pak Budi ini masih mas-mas dan Bu Nina ini masih mbak-mbak, Pak Budi ini jatuh cinta melihat imannya ataupun rohaninya ataupun seberapa sucinya keseharian dari Mbak Nina ini. Jadi Mbak Nina ini rajin ke gereja, sering doa, perkumpulan, teman-temannya juga semua orang gereja. Jadi itu merupakan suasana rumah tangga yang diinginkan sama Pak Budi. Jadi karena Pak Budi ini sibuk bekerja, dia ini berharap istrinya itu bisa mendidik anaknya agar anaknya itu juga rajin berdoa, memiliki iman yang bagus, kayak gitu. Nah, di saat awal mereka menikah, mereka itu nggak ada masalah sedikit pun. Bahkan sampai punya anak, dan anaknya ini udah memasuki usia 3 tahun, 4 tahunan. Nah, waktu anaknya ini udah masuk usia sekitar 3-4 tahunan, Bu Nina ini jadi lebih rajin lagi berdoanya. Dia itu sering melakukan perkumpulan doa di rumahnya. Jadi suaminya pun sering menyaksikan teman-teman perkumpulannya yang juga cewek-cewek itu datang ke rumah. Mereka ini baca Alkitab bersama, lalu berdoa bersama. Pokoknya benar-benar kesehariannya itu kelihatan kalau dia ini benar-benar bukan bohongan gitu. Nah, tapi beberapa bulan setelah itu ada sedikit kejanggalan yang terjadi di rumah tangganya Pak Budi ini. Berawal mula dari biaya air, biaya listrik yang nunggak. Nunggaknya itu 2 bulan, 3 bulan, sampai ada surat peringatan. Pak Budi yang melihat surat peringatan ini, tanya ke istrinya, "Loh, kan udah tak kasih uang, ini kok nggak kamu bayar, kenapa?" Nah, istrinya bilang gini, "Oh, aku lupa bilang ke kamu yang, jadi kan ini akhir tahun dan juga tahun ini banyak kejadian yang menurutku kita perlu syukuri. Jadi uang yang kamu kasih bulan ini lebih tak pakai untuk tak persembahkan ke gereja, dengan harapan keluarga kita ini bisa lebih harmonis lagi, lebih diberkati lagi di bulan depan. Tapi hitungannya pas kok, cuman uang yang bulan depan tak pakai dulu di bulan ini, tapi nggak masalah, bulan depan pasti wis teratur lagi, jadi nggak usah khawatir, oke?" Nah, istrinya bilang kayak gini, dan dalam kondisi mereka udah menjalani kehidupan pernikahan selama 3-4 tahun. Jadi suaminya oke, toh suaminya juga punya bisnis dan punya uang yang cukup, jadi nggak terlalu khawatir gitu. Masalahnya, ternyata kejadiannya ini terus berlanjut dari biaya listrik, biaya air, cicilan rumah, bahkan ada juga pajak mobil kayak gini ini mulai nggak dibayar. Nah, suaminya mulai curiga. Ini istriku kok kayaknya semua uang yang tak kasih ini semuanya dikasih ke gereja sih. Awalnya suaminya ini mulai agak curiga dengan agama yang dipercayai sama istrinya. Jangan-jangan ini merupakan agama sesat yang bukan agama Kristen yang pada dasarnya kita tahu. Agama yang menggunakan image Kristen tapi sebenarnya agama sesat gitu. Nah, suaminya mikir kayak gitu sehingga suaminya ini mulai agak mencurigai keseharian istrinya. "Kamu pergi mana? Pergi doa kemana?" Nah, ini ditanyain. Tapi entah kenapa istrinya yang mulai dicurigai ini, dia ini mulai menghindar berlebihan. Kayak tak mau diberitahu lah,
Kalau nggak bahkan nggak pulang ke rumah. Suasana rumah tangganya pun mulai memburuk. Suaminya tentunya nggak mau hal ini terus berlanjut, tapi diakibatkan pekerjaannya, suaminya pun ya nggak bisa seharian nyari istrinya. Karena ini terlalu mengganggu keseharian Pak Budi memutuskan untuk menghubungi detektif swasta. Telepon. Halo, ini detektif swasta ya? Oh iya betul, ada apa? Ini saya agak curiga sama istri saya. Kayaknya dia ini percaya agama sesat, Pak. Saya pengen tahu istri saya di mana. Jujur ini udah 1 minggu istri saya nggak balik rumah, Pak. Tapi untungnya dia keluar naik mobil kita, jadi saya bisa berikan plat nomornya. Bapak bisa cari menggunakan plat nomor. Mungkin ya ini bisa membantu, Pak. Nah, detektif swasta yang mendapatkan tawaran kerja seperti ini tentunya ya mengiyakan dan juga ya nggak terlalu susah lah untuk nyari orangnya. Udah gitu, kebetulan mobilnya ini melanggar sebuah rambu lalu lintas di sebuah daerah. Sehingga surat dendanya ini dikirim ke rumah. Pak Budi yang terima jadi tahu paling nggak istrinya ini tinggal di daerah mana. Nah, suratnya ini akhirnya diberikan juga ke detektif swasta. Detektif swasta yang udah tahu perkiraan lokasinya akhirnya mulai nyari. Ini rambu lalu lintas yang dilanggar di mana sih, dicariin. Nah, nemu. Ternyata pas nemu itu kebetulan mobil yang digunakan sama Bu Nina ini lewat. Set. Dan waktu dilihat baik-baik yang nyetir Bu Nina. Detektif swastanya ngikut. Tentunya nggak langsung dihentikan gini, nggak diikuti pelan-pelan nih biar nggak ketahuan. Ternyata nggak ada 3 menit Bu Nina ini parkir di pinggir jalan. Lalu masuk kafe. Di situ ngomong-ngomong bentar dan nggak lama setelah itu 2 teman lainnya datang juga ke kafe itu. Detektif swasta yang melihat semua ini akhirnya ngambil foto dan dikirimkan ke suaminya alias Pak Budi. Pak Budi dapat fotonya ngeliat, loh ternyata 2 teman lainnya ini adalah temennya yang memang sering ke rumah, yang sering doa bareng, yang mesti datang untuk perkumpulan. Nah 2 orang itu yang datang. Pak Budi bilang ke detektif swastanya, oh Pak, ini bener ini temennya yang mesti bilang doa bareng ke gereja Pak. Ini kayaknya gerejanya deket situ Pak, coba diikutin aja. Nah suaminya bilang gitu, detektif swasta ngerasa, wah kayaknya kasusnya bakal terpecahkan dengan mudah ini. Wis lah kita ikutin. Nah ditungguin di luar, gak lama setelah itu ternyata ada 1 mobil warna hitam, modelannya kayak APV ngono ya, dateng. Misalnya kan kayak Innova ngono. Lebih bagusnya Alphard, pokoknya mobil-mobil model gitu datang di depan kafe itu. Pintunya dibuka dan setelah itu Bu Nina bersama dengan 2 teman lainnya ini naik mobil itu. Habis itu pintu mobilnya ditutup dan mereka berangkat ke suatu tempat. Detektif swastanya ngikut dan akhirnya detektif swastanya jadi tahu tempat yang dituju oleh Bu Nina ini. Nah, sampai di sini aku pun ngira kalau Bu Nina sama 2 temennya ini pergi ke gereja dan ini merupakan gereja sesat gitu. Nah pokoknya setelah itu detektif swastanya ngikut lagi sampai tahu tempat tinggal yang ditinggali sama Bu Nina. Jadi ternyata Bu Nina ini kayak tinggal di tempat kos-kosan kecil, lalu di situ mesti ketemu 2 temennya itu dan sering pergi ke suatu tempat. Nah setelah mengetahui semua ini detektif swasta menghubungi Pak Budi. Pak Budi, kami sudah mengidentifikasikan tempat tinggal Bu Nina, tempat yang sering dikunjungi sama Bu Nina, dan juga kesehariannya. Kalau Bapak mau tahu, mungkin Bapak boleh ikut bersama kami 1 hari saja, Pak. Jujur, tim kami pun sangat kaget selama mengintai semua ini, Pak. Tapi sepertinya Bapak tidak bakal percaya kalau saya ceritakan. Lebih baik Bapak ikut sendiri dengan saya. Sehingga suatu hari Pak Budi ngambil off, dia nggak kerja ya, dia bosnya kan ya. Dia ngambil kayak cuti kerja dan ngikut detektifnya ini. Ditunjukkan, nah ini istri Bapak bersama dengan 2 temannya kan Pak. Biasanya jam-jam segini mereka bakal pindah Pak ke tempat yang sering mereka kunjungi Pak. Kita tunggu aja. Beneran nggak lama setelah itu mobil hitam ini datang lagi. Setelah itu Bu Nina bersama dengan 2 temannya naik lagi, diikuti. Dan ternyata tempat yang dituju oleh Bu Nina ini adalah sebuah tempat tahanan alias penjara. Bingung dong. Aku pertama denger cerita ini beneran kasus yang terjadi di Korea. Aku kayak, hah? Nah ngapain ke penjara? Tak kira gereja sesat. Lah ini kok ke penjara kenapa? Tahu nggak kenapa? Ternyata, wah di Korea ini, aku nggak tahu apakah di Indonesia juga ada atau tidak, ada komunitas istri-istri ataupun cewek-cewek yang menunggu cowoknya yang di penjara. Jadi ternyata Bu Nina ini punya cowok yang sangat dia cintai, tapi mendekati hari pernikahan nabrak orang dalam kondisi
mabuk. Diakibatkan itu, dia masuk ke penjara. Nah, cowoknya masuk ke penjara, istrinya perlu membiayai atau membiayai yang dimaksud di sini itu bukan biaya di penjara karena penjara nggak ada biayanya, tapi ini aku juga nggak tahu apakah penjara di Indonesia ada atau enggak. Tapi kalau di penjara katanya itu kamu bisa kayak masukkan uang ke kantong mereka. Dalam artian di penjara itu kayak ada tempat jajannya gitu loh, kayak ya entah itu kue lah, sosis lah, apa gitu. Nah, untuk belanja ini mereka butuh uang gitu. Jadi istrinya itu bisa dibilang kayak ngetop up uang kas cowoknya yang ada di penjara. Jadi selama ini uang yang katanya dipersembahkan, yang katanya diberi ke gereja, ini semua itu dimasukkan ke uang kas cowok yang disukai sama Bu Nina. Dan dua temennya ini juga ternyata memiliki cowok yang ditahan di dalam penjara. Jadi ada komunitas perkumpulan cewek-cewek yang saling menguatkan satu sama lain. Wah, cowok kamu di penjara ta? Loh, cowok kamu di penjara ta? Cowokku juga di penjara. Ayo kita berkumpul, kita berpikir gimana caranya kita bisa menghasilkan uang menunggu cowok kita bisa keluar dari tahanan. Dan untuk menutupi ini, mereka menggunakan alasan rohani, pura-pura rohani, dan bahkan mereka ini sengaja menikah dengan orang-orang yang berkecukupan biar bisa membiayai cowoknya yang ada di penjara. Ceritanya belum selesai. Dari sini lebih gila lagi. Pak Budi yang jadi tahu langsung datangi Bu Nina, bilang, kamu kok kayak gini gimana? Anak kita gimana di rumah? Dia itu loh cuma nungguin kamu. Kamu jadi mama kok kayak gini gimana? Tapi Bu Nina bilang kalau dirinya itu cuma sayang pacarnya yang ada di penjara. Dan hal ini terus berlanjut. Jujur Pak Budi nggak bisa maksa bawa pulang Bu Nina ke rumah. Itu dibawa ke rumah ya dia bisa keluar lagi. Sehingga Pak Budi memutuskan untuk menunggu istrinya. Berharap istrinya lelah. Tapi yang terjadi malah kebalikannya. Ternyata beberapa bulan setelah itu, cowok ataupun pacarnya Bu Nina yang di penjara ini akhirnya dibebaskan dari penjara. Dan Bu Nina dengan pacarnya itu mulai tinggal bersama. Detektif swasta yang jadi tahu semua ini bilang ke Pak Budi, udahlah cerai aja Pak. Ini udah nggak ada harapan Pak, sungguhan Pak. Buat apa Bapak bayar kita setiap hari? Toh Bapak juga udah tahu kayaknya istri Bapak udah nggak mau lagi balik sama Bapak. Pak Budi bilang kayak gini, saya paham Pak, Bapak dan juga tim detektif ini mungkin nggak paham dengan saya Pak. Saya sendiri jujur sangat kecewa dengan istri saya Pak. Tapi Pak, cewek itu mama dari anak saya Pak. Saya nggak mau anak saya nggak punya mama. Saya masih mau istri saya ini kembali ke rumah ngerawat anak saya, Pak. Coba tim Bapak ikutin beberapa hari lagi, Pak. Siapa tahu istri saya nggak diperlakukan baik sama cowok itu dan dia mau pulang. Saya masih menunggu, Pak. Mohon diikuti. Detektif swasta dibilang kayak gitu ya wis, ngikut. Diikuti dan ternyata cowoknya ini bajingan pol. Tiap kali Bu Nina ini punya uang, diminta. Lu mana uangnya? Jadi cowoknya ini udah terbiasa dibiayai sama ceweknya. Jadi cowoknya ini ganteng banget, sedangkan Bu Nina ini agak pas-pasan penampilannya. Alias cintanya Bu Nina ini jauh lebih besar dibandingkan mungkin bahkan yang cowok ini nggak cinta sama Bu Nina. Jadi tiap hari dipukuli, dimintai uang, kalau nggak ada uang disuruh minta ke suami. Pokoknya Ibu Nina ini sangat diperlakukan tidak baik oleh pacarnya. Dan detektif swastanya pun ngelihat Ibu Nina yang ada lebamnya, dipukuli, rambutnya nggak karu-karuan, yang kelihatan udah sangat diperlakukan tidak baik. Tapi meskipun gitu, Bu Nina ini nggak mau balik ke suaminya. Dan yang lebih mengagetkan lagi, kondisi ini ternyata berlanjut untuk beberapa bulan ke depan. Dan tentunya detektif swasta juga diistirahatkan karena ya nggak ada gunanya lagi terus membayar kalau Bu Nina nggak ada keinginan untuk balik ke rumah ya. Tapi Pak Budi ini terus-menerus bilang ke Bu Nina kalau dia ini selalu siap menunggu untuk menerima kembali istrinya meskipun udah tahu apa yang udah diperlakukan sama istrinya ini. Masalahnya di sini lebih mengagetkan lagi. Cowok yang begitu ditunggu-tunggu sama Bu Nina ini tiba-tiba memutuskan untuk nikah sama cewek lain. Jadi Ibu Nina yang udah nungguin dia selama dia di penjara dibiayai, setelah dia keluar penjara juga dibiayai, dirawat, ini dibuang, sedangkan cowoknya ini nyari cewek lain lagi yang lebih muda dan lebih cakep dan mereka nikah. Dan yang lebih mengagetkan lagi, Pak Budi ini hubungi Bu Nina, anak kita lo nungguin kamu, pulang aja, kamu pulang aja. Kamu loh di situ dipukuli sama cowok itu. Sekarang cowok itu kan udah nikah.
kamu pulang aja. Suaminya ini sebaik ini. Tapi tahu nggak apa yang terjadi? Nina tetap tidak mau kembali ke suami resminya, melainkan masih berharap pacarnya untuk kembali kepada dirinya. Yo. Wah, aku pun gak iso berkata-kata. Jadi yang suami ngetahui semua ini tetap nunggu si istri ataupun Bu Nina yang udah menyelingkuhi Pak Budi, udah ketahuan dimaafkan, masih mau cowok ini. Cowok ini nikah sama cewek lain. Wah, dan ini bayangkan udah dilakukan selama bertahun-tahun. Ya, jadi kejadiannya kayak gini dan setauku hingga saat ini mereka masih nggak cerai karena Pak Budi ini masih nggak mau menceraikan. Jadi kondisinya mereka ini masih status menikah dan yang dua ini juga udah menikah. Tapi Bu Nina pinginnya sama cowok ini. Dan aku nggak paham tapi ya itu kenyataannya. Oke, polo-polo, jadi kejadian kali ini sampai di sini. Wah, cerita kali ini sungguh terlalu spektakel. Aku sendiri nggak paham kok bisa kayak gini, gimana ceritanya. Dan kalau polo-polo suka, please share video ini kepada teman polo-polo. Aku justru ini ketawa bukan karena lucu, tapi kayak karena kehabisan kata-kata. Kok iso ya ada orang kayak gitu. By the way, jangan lupa, kita juga ada email ceritakureomit@gmail.com. Kalau misalnya ada di antara polo yang pengen membagikan cerita nyata, masalah perselingkuhan, dan pengen diangkat di konten swindler ini, mohon kirimkan ceritanya secara mendetail. Nanti kalau misalnya kita sendiri agak kurang paham ceritanya, kita bakal tanya lagi. Jadi, ya, please kirimkan ke situ. Dan mungkin buat polo-polo yang mungkin juga butuh tempat untuk curhat, kayak pengen berbagi cerita aja, juga silakan, kami siap untuk mendengar dengan lapang dada cerita polo-polo. Oke, polo-polo, makasih udah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Wah, makin video makin panas Pak, gemendeng. Wah, yo.